itu semakin banyak, maka anak-anak harus menjaga kesehatan, menjaga dirinya, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Kemarin kita udah melihat satuan kecepatan, perbandingan antara satuan panjang dan satuan waktu, berarti adalah kecepatan. Hari ini kita akan mulai dengan satuan volume. Apa itu volume? Ya, volume sama dengan isi. Nah, kemarin kalian sudah melihat satuan volume itu ada dua yang biasa dipakai dalam pelajaran kita, yaitu yang menggunakan pangkat 3 atau disebut dengan kubik, dibaca kubik, kemudian yang menggunakan kata liter. Nah, di antara dua satuan itu ada persamaannya. Sekarang kita perhatikan dulu bersama-sama. Ini yang pertama kilometer kubik, kemudian ini satuannya sama dengan satuan panjang urutannya. Nah, ini dibaca kilometer kubik, hektometer kubik, dan seterusnya. Tanda pangkat 3 untuk memudahkan kita, ini berarti setiap satu tangga kita kalikan, diingat saja berarti nolnya 3 itu cara mengingatnya paling gampang. Kemudian naik sama dengan yang kemarin, satu tangga kita bagi dengan 1000 atau kita kali 1/1000. Nah, satuan yang kedua itu menggunakan kata liter. Urutannya sama, kiloliter, hektoliter, ini dibaca liter, desiliter, sentiliter, dan terakhir adalah mililiter. Di antara kedua ini ada persamaannya. Nah, ini yang harus kita ingat. Jika kita bicara meter kubik, itu maka persamaannya adalah kiloliter. Kemudian desimeter kubik ini adalah liter. Kemudian sentimeter kubik persamaannya adalah mililiter. Nah, ini yang harus kita ingat. Supaya apa? Memudahkan kita mengubah satuan antara kalau nanti ada kubik dan satuan liter. Baik, kita ambil contoh yang sederhana dulu. Anak-anak masih ingat kan cara mengubah satuan panjang? Nah, ini caranya sama, hanya besarannya saja yang berbeda. Misalnya Ibu punya 2 meter kubik. Berapa desimeter kubik? Nah, kita lihat dulu posisinya. Meter dan desimeter turun atau naik, itu yang harus kita pastikan dulu. Kalau dia naik berarti kita bagi, kalau dia turun berarti kita kali. Nah, di sini meter kubik dan desimeter kubik. Turunnya satu tangga, maka 3 kali 1000, ya, berarti 3000 desimeter kubik. Nah, bisa kita contoh yang lainnya, 1/4 misalnya desimeter kubik. Berapa sentimeter kubik? Masih ingat cara mengerjakan ini ya? Ya, boleh dijadikan pecahan biasa atau boleh dijadikan pecahan desimal. Nah, kita lihat lagi desimeter ke sentimeter, turun atau naik? Hanya itu saja. Berarti 5/4 kali 1000, turunnya satu tangga. Ini boleh kalian kali 5 kali 1000 atau 1100 bagi 4. Ini dapatnya 25, ada 0, 250 dikalikan 5, berarti 1250 cm kubik. Gimana anak-anak? Nah, samakan dengan yang kemarin, satuan panjang. Berikut kalau soalnya seperti ini. Nah, kita lihat sentimeter kubik ke desimeter kubik berarti ya naik. Kalau naik berarti kita bagi dengan satu tangga masih 1000.
tidak dicoret kita letakkan di depan, berarti 4,675. Hasilnya 4,675 desimeter kubik. Oke, kalau tadi dengan kubik, sekarang kita ambil contoh menggunakan liter. Nah, biasa dengan kata liter? Iya, kalau kalian ngisi bensin di SPBU atau yang di jalan, maka sebutannya biasanya nyebutnya sekian liter. Nah, itu adalah satuan volume karena ada cairan yang akan dimasukkan dalam suatu wadah. Itu berarti yang digunakan liter, tidak menggunakan kubik kalau seperti itu. Nah, kita lihat ini sama, turunnya satu tangga sama dengan satuan panjang kali 10, naik satu tangganya dibagi 10 atau kali 1/10. Nah, barangkali ini anak-anak udah bisa mengerti sama dengan satuan panjang yang kemarin. Ibu ambil contoh misal 2 hektoliter. Berapa dekaliter? Nah, lihat di sini. Yang pertama kita harus lihat dulu posisinya, turun atau naik. Hektoliter, dekaliter, berarti turun. Kalau turun berarti ya dikalikan. Berapa tangga turunnya? Nah, 1 berarti 2 kali 10 sama dengan 20 dekaliter. 4, misal contoh lain, liter. Nah, mililiter. Kita lihat liter, mililiter, berapa tangga kita turun? 1, 2, 3. Berarti 4,5 kali, nah anak-anak bisa ngitung ini saja supaya tidak keliru 3 tangga lalu 30. 1 tangga, 2, 3. 4 kali 1000 berarti 4000, ini berarti 4500. Satu angka belakang koma maka nolnya dibuang 1. Itu cara yang paling cepat. Ya, contoh berikut. Nah, sentiliter ke liter. Oke, naik berarti kita bagi 4125 dibagi 2 tangga. Oke, cara yang paling cepat kita coret saja. 41,25 liter. Nah, mungkin kalau ini anak-anak tidak bermasalah. Nah, bagaimana hubungannya kalau kita antara dua ini? Yang satunya menggunakan kubik, nanti akan kita pindahkan ke liter. Nah, kita lihat caranya berikut. Nah, sekarang kita coba melihat misalnya 3/1/2 meter kubik. Nah, kita lihat dulu apakah satuan yang mau kita ubah ini berada pada satu tangga satuan yang sama. Yang ini kubik, yang satunya dekaliter, berarti dia tidak memiliki tangga satuan yang sama. Baik. Nah, di sini kita lihat dulu, karena dia tidak memiliki tangga yang sama, maka kita lihat apakah meter kubik ini mempunyai persamaan. Kalau meter kubik mempunyai persamaan, maka meter kubiknya yang kita ubah. Tetapi jika meter kubiknya tidak punya persamaan, kita lihat dekaliter. Ada enggak dekaliternya persamaan? Jadi kita akan mengubahnya jika kita untuk memudahkannya salah satu di antaranya memiliki persamaan. Ya, baik, kita lihat di sini. Meter kubik, oh iya, meter kubik ada persamaannya. Apa persamaannya? Kiloliter. Maka kita buat dulu seperti ini. 3/1/2 meter kubik sama dengan 3/1/2 kiloliter. Sehingga kita akan dapat mengubah kiloliter ke dekaliter. Maka soal ini menjadi 3/1/2 kiloliter sama dengan berapa dekaliter. Nah, ini cara yang paling gampangnya. Nah, kita tinggal melihat lagi kiloliter, dekaliter. Kita ubah seperti biasa. Berarti 7/2
kali, karena turun kiloliter ke dekaliter, 1, 2. 1, 2. Nah, cara yang mudah terserah anak-anak mau 7 kali 100 dulu atau 100-nya kita bagi 2 dulu. Menurut anak-anak yang paling gampang. Berarti 350. Maka 3,5 meter kubik atau 3/1/2 meter kubik itu sama dengan 350 dekaliter. Nah, caranya seperti ini tadi. Kita lihat salah satu dari persamaan antara keduanya, kita ubah menjadi persamaannya dulu. Meter kubik punya persamaan kiloliter, berarti kita ubah ke kiloliter. Setelah itu baru kita ubah. Baik, contoh berikut. Misalnya Nana perhatikan di sini. Di antara sentiliter dan desimeter kubik, mana yang memiliki persamaan? Kita lihat sentiliter ada enggak persamaannya? Nah, kalau tidak ada, berarti desimeter kubik. Kita lihat desimeter kubik ada enggak persamaan? Nah, desimeter kubik persamaannya adalah liter. Maka di sini dapat anak-anak ubah menjadi liter. Berarti 4.635 centiliter sama dengan berapa liter? Karena persamaan dari desimeter kubik adalah liter. Nah, setelah anak dapat persamaan, kerjakan seperti biasa. Nah, kita lihat di sini centiliter ke liter berarti naik. Naik berarti dibagi. Dicoret saja lebih mudah, berarti 46,35 liter. Berarti 4.635 centiliter sama dengan 46,35 desimeter kubik. Bagaimana anak-anak? Masih perlu contoh berikutnya? Oke, kita lihat lagi berikutnya. Supaya anak-anak lebih paham, Ibu ambil contoh satu lagi. Misalnya 4,6 cm, 4,6 desimeter kubik sama dengan sentiliter. Nah, di antara keduanya tadi adalah ya desimeter kubik punya persamaan, berarti 4,6 desimeter kubik sama dengan 4,6 liter. Kita lihat nanti liter ke sentiliter. 4,6. Nah, sini lagi liter ke sentiliter, turunnya 2 tangga, berarti kali 1, 2. 4,6 kali 100 sama dengan 460. Maka didapatkan 4,6 desimeter kubik sama dengan 460 centiliter. Ya, gimana anak-anak? Baik, Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Dengan banyak berlatih, kalian akan menjadi lebih terampil lagi. Terima kasih, kita akan bertemu pada nanti kita akan mengubah bagaimana persamaan volume dan waktu akan menghasilkan satu persamaan sama dengan yang kita sebut dengan debit. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat, jaga kesehatan dan ikuti segala peraturan protokoler kesehatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.